bisa jaga titipan lo. Enggak, Syil, ini bukan salah lo. Ini semua gara-gara gue sendiri. Gue tuh pengecut. Gue tuh gak berani cerita sama Andre dari pertama kalau dia tuh anaknya Bu Indira. Aku pikir kamu itu orang yang pintar, Taufik. Apa maksud kamu, Suroso? Nah, aku tidak pernah tahu anak haram Indira itu masih hidup. Jangan panggil dia dengan anak haram. Alhamdulillah. Dahsyat. Luar biasa. Allahu Akbar. Tapi lu jangan ngarep lu bakalan jadi ustadz. Kenapa emangnya kalau gue mau jadi ustadz? Yang nggak cocok aja. Ngomong gagap mau jadi ustadz. Jadi ini sumbangan dari kita, dari Blink. Ya, semoga bisa bermanfaat ya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, kalian memiliki hati yang sangat mulia. Emang enak. Ah ilah nih sendal bikin gue sial aja sih. Soal jelek dasar. Iya ini bener sendal gue nih, bener. Wah berani-beraninya lo nyolong sendal mahal gue lo. Iya. Bang. Bang. Itu. Cuma bisa cabut. Aku mau ketemu sama Bu Indira. Aku mau sungkem sama Bu Indira. Dan sama Pak Suroso. Andre. Jangan Kak Andre, ngapain? Nanti si Angel malah nyakitin Kak Andre, aku nggak mau. Udah nggak boleh, Kak Andre sini aja. Udah ya, biarin Andre nyelesain urusannya ya. Andre, please, jangan pergi. Andre. Vin, ayo kita susul Andre. Kita pastikan dia baik-baik aja. Ya, ayo. Bella mau ikut gue, please. Sini ya. Cepet. Gue tuh, ini semua gara-gara lo. Bawel lo. Gak tahu kan gua. Aduh, pakai sendal aja masih salah. Emang gak ngerasa apa? Ya nggak berasa gua. Kalau sakit perut berasa. Ini mobil apa keong sih? Lambat amat. Buat apa? Udah ngebut ini. Berisik banget sih lo. Loh. Kok muter, Win? Win. Ini kan mau balik lagi ke masjid, Win. Terlalu gila. Berisik. Lu ada ide apa? Udah deh, ikutin aja deh. Ya. Aduh, gawat. Udah deh, gini. Kutu. Sekarang lu lepas sendal lu bersihin. Terus lu lempar keluar. Bentar. Ada susah ngambilnya. Buruan, Di. Cepet. Iya, bentar lagi ditarik. Apa lo bilang ups? Aduh Bang Didi, benerin sendal aja masih bisa putus sih lu ah. Udah putus banget, aduh. Tenang, bodoh, dibuang. Bodoh. Aduh, habis deh gue. Mereka pasti ngamuk nih.
Udah, lu tenang aja. Mungkin aja mereka nggak ngeh kalau sendalnya putus. Lu pikir. Terus aja lo nyalain gua. Terus aja nyalain gua. Apa-apa. Berhenti gak? Berhenti. Terus. Berhenti. Turun aja gua di sini. Halo lo. Yaudah deh, hati-hati ya dia, aku tinggal ya. Udah tinggal, salahin gua aja terus. Selamat berjuang, Dik. Dah. Dah. Jadi. Awas lo. Kasian banget sih lo. Emangnya lo nggak pernah dikasih tahu sama Priscilla kalau sebenarnya lo itu anaknya Tante Indira. Anaknya Tante Indira yang dibuang dari lahir. Kalau lo nggak percaya tanya aja sama Priscillanya. Tulusnya cintamu, putihnya kasihmu, takkan pernah terbalaskan. Bu Indira, aku gak pernah nyangka kalau ibu adalah ibu kandung aku. Subhanallah, begitu banyak peristiwa yang sudah mendekatkan aku dan ibu. Eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu, takkan pernah terlupakan. Ibu udah cantik kok, udah rapi. Kamu ini bisa aja. Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk. Tapi baru aku sadarin sekarang sebenarnya kalau suatu hari Ibu berterima kasih sama kamu nggak ada habis-habisnya. Karena kalau nggak ada clipping kamu, ibu nggak bakalan bertemu dengan Gilang. itu ada pesan moralnya, Bu. Artinya kita harus mengerjakan tugas sebaik-baiknya biar jadi berkat buat banyak orang. Lagian, Bu, ini berarti udah takdirnya Ibu untuk ketemu sama Pak Gilang lagi. Dalam hidupku, aku bisa manggil Ibu Indira Bunda. Wah, Tak. Sendal gua tuh, Tak. Aduh. Wah. Wah. Putus lagi. Udah, kurang ajar banget ya. Iya bener. Kurang ajar emang tuh anak-anak ya. Iya, Bos. Pokoknya cari tuh mereka, gebukin. Gua nggak mau tahu. Itu, Bos. Kayaknya itu mereka, Bos. Itu mereka tuh. Uber, Bos. Uber. Wah, itu bener tuh mereka tuh. Kejar, kejar. Ah, Kayaknya motor. Ayo. Kita masih dikejar geng motor. Ini gua belum makan malam. Udah dikejar-kejar. Will. Gua nyesel banget keluar dari mobil Darwin. Gua juga. Berarti kita Sini, yuk. bantuin badan gua. Cepetan. mau kemana lo? Buruan kejar. Wah. Cepetan. Cepetan, gua juga mau naik. Udah deket kan? Kanan, itu tempat gua. Kanan nggak? Udah lo kesana aja, udah.
Cepet, cek. Mana nih mereka nih? Hah? Pasti mereka di sini nih. Cari sampai dapat. Iya bos. Tapi bos. Gak ada tapi-tapian. Buruan cari sampai dapat. Cari. Loh. Kok kalian masih ada di sini? Ada apa nih? Iya Pak. Iya Pak Haji, soalnya saya nyari maling sendal saya Pak Haji. Maling sendal? Tadi kesini Pak Haji. Apaan tuh ya? Waduh, beduk Pak. Ustaz, beduk. Bul, itu beduk masjid. Ya tapi kan itu yang ngasihnya saya Pak. Bagaimana coba Pak? Wah, itu dia tuh. Gebul, itu dia dalam beduk. Beduk Pak, beduk. Kemana lagi lo, ha? Lo kan yang nyolong sendal gua. Wah, lo ngerusakin beduk si Gembul lagi. Udah bang, maaf bang. Jangan marah, ini kan bulan puasa bang. Udah ya, maaf ya. Damai aja bang. Gua habisin lo ya. Udah stop. Kalian bisa berhenti nggak? Jangan bikin keributan di masjid. Ini rumah Allah. Apa kalian nggak malu? Abis ini Pak Haji, dia nih yang rese nih sama temen-temennya tuh. Pokoknya ganti beduk gua lu, ha? Wah, nggak punya duit bang. Kagak tahu, pokoknya gantiin. Udah. Sekarang mendingan begini aja. Daripada kalian berantem, lebih baik kalian salurkan energi kalian buat ikut lomba mukul beduk minggu depan. Kalian bersaing secara sehat. Gimana? Mukul beduk Pak Ustaz. Gua tantang lu pokoknya harus datang. Awas kalau kagak datang lu ya. Wah, gua pasti datang, gua berani. Dan datang pasti menang. Dan datang pasti sehat. Awas lu nggak datang lo. Waduh, pasti. Udah, semuanya harus damai. Pokoknya minggu depan saya tunggu, ya. Iya Pak, siap. Awas lu. Awas nggak datang lu ya. OMG, kenapa sih di rumah ini banyak sekali tamu? Apa karena saya makin populer akhir-akhir ini? Siapa lagi sih? Well, anak haram. Aduh, kayaknya saya harus membiasakan diri ngeliat kamu seliuran depan mata saya yang begitu indah ini. Kasihan mata saya sakit. Selamat malam Bu Deta Mara. Hah? Apa?
manggil saya siapa? Bude. No. Stop. Aduh, anak haram yang mukanya Indonesiana banget. Tolong, jangan panggil saya dengan panggilan kamu supaya seperti itu. Call me in English, Uncle. Hah? Uncle? Ya, Uncle. Iya, Uncle. That's good. Itu baru benar. Boleh saya ketemu sama Bu Indira, Uncle? Kamu cari ibu kamu. Tuh, ada di teras belakang. Makasih, Uncle. Uncle. Ibu doakan supaya kamu menang nanti. Ya Allah, tanda-tandamu itu semuanya di depan mataku. Tapi aku sama sekali gak menyangka kalau ternyata Andre adalah anakku. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah menitipkan anakku di keluarga yang sangat baik seperti Taufik. Tapi aku banyak sekali kekurangannya. Apa Andre mau memanggil aku? Bunda. Anakku. Bunda gak nyangka akhirnya kamu datang. Dan kamu memanggil Bunda. Andre. Bunda sangat bersyukur punya anak seperti kamu. Tapi terus terang, Bunda malu. Kamu anak yang baik, pintar, dan sopan. Tapi kamu punya Bunda seperti ini. Bahkan Bunda gak punya surat nikah. Bunda gak tahu ayah kamu di mana sekarang. Andre, Bunda minta maaf. Bunda minta maaf. Bunda gak bisa jadi Bunda yang sempurna untuk kamu. Jadi, aku dilahirin di dunia ini karena terlanjur. Karena terpaksa. Ya. Kamu memang cuma sekedar kecelakaan. Sebuah aib. Vio, ayo dong semangat. Kita kan mau ikut pesantren kilat 9 Wali besok. Kak Nina,
gimana Viola mau semangat? Viola nggak bisa gitu aja ninggalin Kak Andre. Nanti gimana kalau kita pas balik ke rumah, Kak Andre udah nggak tinggal di rumah ini lagi. Kamu tenang ya. Aku yakin Om Taufik pasti bakalan nyari jalan keluar yang terbaik buat masalah ini. Tapi yang paling penting sekarang bukan apa yang paling buat kita bahagia, tapi apa yang paling buat Andre bahagia. Kamu ngerti kan? Iya sih Kak. Makasih ya Kak. Nanti di pesantren Kilat 9 Wali, Viola bakalan doa yang sebanyak-banyaknya buat Kak Andre. Nah gitu dong. Itu yang benar. Yaudah, apa yang mau diberesin lagi? Enggak sih, kayaknya udah. Yaudah. Mana Andre? Mas Taufik yang gantengnya luar biasa. Loh, kok main masuk aja, Mas? Dre, ayo pulang Dre. Dre, Andre. Enggak, Andre. Enggak. Kamu bukan aib. Kamu adalah anugerah. Indira, jangan sok suci kamu. Bagaimanapun dia tetap anak haram. Anak yang membawa aib dan mencoreng muka keluarga ini. Tak sudi gue punya sepupu kayak lo. Baik tau gak lo? Papa dan Angel gak berhak merendahkan Andre. Apapun statusnya, Andre adalah anakku, darah daging aku. Jadi artinya darah daging Papa dan Angel juga. Ngerti? Cukup, Pak Soroso. Anda nggak berhak menyalahkan Andre. Andre adalah titipan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Saya minta maaf. Kalau emang ternyata kehadiran saya adalah sebuah aib buat keluarga kalian. Saya juga meminta maaf kalau ternyata emang kehadiran saya itu coreng buat wajah keluarga ini. Maafin saya, Bunda. Maafin saya, Bunda. Maafin saya. Maafin saya, Bunda. Maafin kalau emang sebenarnya harusnya saya nggak pernah ada. Bunda nggak pernah bilang begitu. Kamu udah bikin hidup Bunda lebih lengkap. Ya, ayo berdiri. Andre. Maafin saya kalau saya bikin Anda malu. Mulai sekarang,
sudah sepantasnya saya manggil Anda Opa. Apa? Lo panggil opa gue opa? Hah? Heh, lo itu cuma anak pungut. Anak buangan tau gak lo? Dan lo seharusnya gak ada. Angel! Tante diam ya, tante gak usah manggil Angel. Yang seharusnya diem tuh tante, tante yang salah. Yang hamil di luar nikah itu kan tante. Jadi gak usah mulai sekarang, gak usah sok-sok ngedidik Angel ya. Tutup mulut tante. Kalau lo mau jadi bagian dari keluarga ini, lo cium kaki gue. Angel! Cukup! Andre, jangan Andre. Jangan dengerin dia. Andre, jangan Andre. Siapa kalian, ha? Berani menghina cucuku? Keluar! Ini rumahku! Pergi! Cepet cium kaki gue sekarang. Emang sama sekali gak punya sopan santun Angel ya. Asal lo tau ya, segila-gilanya gue gak akan pernah cium kaki lo, Angel. Dengar ya, seberapapun besarnya kesalahan saya di masa lalu, dosa-dosa saya, tapi harkat dan martabat Andre jauh lebih tinggi daripada kalian manusia-manusia bejat. Manusia macam apa? Sudah menipu anaknya sendiri dan bilang kalau cucunya darah dagingnya itu sudah mati. Pak Suroso nggak berdusta. Bu Rami. Bu Rami. Opa? Itu siapa, Opa? Dia itu adalah bidan yang membantu kelahiran Indira. Saya yang pertama kali bilang ke Bu Indira kalau Andre sudah meninggal. Saya salah sangka. Bayi itu berhenti menangis dan tidak bernafas lagi. Makanya saya nyatakan dia meninggal. Tapi ternyata bayi itu terus hidup. Saya takut. Dan saya menitipkannya ke panti asuhan.
Ibu, tolong Ibu jujur. Jangan bohong. Bu Rani, Ibu bohongan, Bu. Apa Ibu dihancam sama Pak Suroso? Iya. Atau Putri yang dihancam sama Pak Suroso? Bu, katakan yang sebenarnya, Bu. Please. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Pak Suroso tidak berbohong. Andre, saya memang tidak membuang kamu. Tapi itu bukan berarti kamu diterima di keluarga ini. Sekali lagi, aib tetap aib. Camkan itu jalan hidup kamu. Selamanya, kau adalah aib. Suroso, diam! Siapa yang tidak setuju dengan saya, silakan keluar dari rumah ini. Andre, ayo pulang. Kita pulang ke rumah orang yang sayang sama kamu. Ke rumah sejati kamu. Ayo. Andre, lo itu abang gue, Andre. Dan lo selamanya akan jadi abang gue. Kita sayang sama lo, Andre. Jadi mendingan lo pulang ke rumah kita, ya. Yuk. Andre. Udah sih lo, nggak usah marah-marah terus. Gimana gua nggak marah? Temenan sama lo itu selalu mendatangkan masalah. Salah ngambil sandal orang, diuber sama geng motor, masuk ke dalam beduk, dan itu semua terjadi dalam satu hari. Apalagi ya, apalagi? Ya nggak usah salahin gua, emang gua yang mau apa? Dah, mendingan sekarang gue pulang aja. Pusing gue dengerin lu berdua berantem terus. Lama-lama lu itu bisa jadian. Cocok lu berdua kalau jadian. Mau pulang kemana lo? Diam di sini. Leha, lu mendingan daripada marah-marah terus, mendingan lu mikir ya gimana caranya belajar seni menabuh drum yang keren. Bodoh amat, gue nggak peduli. Itu derita lo, gue nggak mau tahu. Kalau gitu kan kita temen. Itu kan menurut lo. Gue tuh nyesel temenan sama lo. Hei, bocah gemblong! Pecahin kaca jendela saya lagi! Bakal suruh ganti deh. Aduh, Kutu bantuin gue, Kutu. Bodo amat, itu derita lo. Nanggung sendiri lo. Mau kemana kamu? Hei, mau kemana? Sorry, Pak, sorry, Pak. Dasar anak nakal! Awas kalau ketangkap. Jangan kamu! Awas kamu!
Bener-bener tuh Leha tuh, bikin masalah mulu. Alah, kayak lu nggak pernah aja bang. Please deh ah. Dan jadi abang lu sebenarnya siapa sih? Kalau gue boleh milih, gue mendingan jadi anak tunggal. Ngomong-ngomong, mami udah tahu belum kalau lu itu nggak naik kelas? Nah, emang penting ya dibahas ya? Ya penting lah biar mami tahu. Lagian gue yakin kalau mami sampai tahu, mami juga nggak akan marah sama gue. Mami tuh sayang banget sama gue, Dek. Jadi gue nggak akan dihukum. Dimas Priyadi! Mama! Rasain lu mami marah. Dibilangin sama gue nggak percaya sih. Kamu malu-maluin aja. Gak naik kelas. Bikin malu keluarga. Tapi Mi, Mami. Malam ini kamu tidur di luar. Mi, tapi... Gak ada tapi-tapian. Rasain lu bang. Romeo, masuk. Jangan bantuin abang kamu. Oke Mi. Selamat bermalam di luar. Betapa malang nasibku. Satu persatu kita akan mengembalikan kenangan kita menjadi utuh. Satu persatu kita akan membuat kenangan baru. Satu persatu kita akan mewujudkan mimpi kita yang terdahulu. Semoga Calvin suka kado ini. Selesai. Sekarang tinggal kasih ke Calvin. Mudah-mudahan Calvin mau terima kado baru ini. Pasti Calvin sama Andre. Assalamualaikum. Andre nggak bakalan pergi kemana-mana lagi kan Kak? Andre tinggal di sini kan sama kita. Kan, sekarang aku udah di rumah. Kalian semua itu rumah aku. Papi harap nggak ada yang berubah ya, Andre ya. Dre, lo tuh abang gue. Dan selama lo akan jadi abang kita di sini. Jadi lo tinggal di sini aja ya. Sekalipun lo udah tahu lo udah punya keluarga lain. Keluarga lain, Vin. Salah. Keluarga gue cuma satu.
keluarga Panduwiryo. Biarpun kita terbentuk bukan dari darah dan daging yang sama, tapi kita terbentuk dari perjuangan kita. Itu yang menjadikan kita sebuah keluarga. Dan aku sayang banget sama kalian semua. Kak Andre janji ya sama Viola, Kak Andre nggak akan pergi kemana-mana lagi. Buat Viola, Kak Andre akan tetap jadi kakaknya Viola, kakaknya Kak Kelvin, sama kakaknya Kak Nina. Aku bangga deh bisa jadi bagian dari keluarga ini. Dre, kamu tuh emang kakak yang terbaik buat kita semua. Dre, papi nggak peduli kamu anak siapa, tapi yang jelas kamu akan selamanya jadi anak papi. Kamu ingat itu? Iya, Pi. Aku janji aku bakal selalu ingat. Bahagia itu sederhana, sesederhana pelukan hangat dari keluarga. Ayo aku Vin. Kita mau ngapain di sini, Nin? Yang pertama aku mau minta maaf sekali lagi sama kamu. Minta maaf buat apa? Aku minta maaf ya. Aku baru bisa balikin puisi ini. Maaf kalau misalnya aku belum bisa balikin bener-bener yang lain. Ini apaan sih? Loh, ini buku puisi hadiah ulang tahun aku kan? Iya, tapi aku berharap kamu nggak akan ngelupain kenangan di buku yang lama ya. Ya enggak lah, Nina. Udah ya, kamu nggak usah minta maaf lagi. Tapi aku masih ngerasa bersalah, Vin. Aku udah ngebunuh teddy bear yang kamu kasih ke aku. Ya udahlah, lupain aja, Nin. Ya, udah. Yang lama ya udahlah, biarin aja. Lagian aku juga punya sesuatu nih buat kamu. Apa? Wah, Vin. Kamu kapan buat kalungnya? Oh, rahasia dong. Mau tahu aja sih. Ya, di sini aku pakein ya. Makasih ya, Vin. Makasih karena kamu udah selalu ada buat aku. Walaupun kadang aku sering jadi cewek yang lemah. Itu kan emang tugas aku, Nin. Iya kan?
Masya Allah, Mami. Maafin anakmu ini, Mami. Ingat, gak naik kelas, gak boleh masuk rumah. Astagfirullah, Mami. Ini kan bulan puasa, Mami. Masa anaknya disuruh sahur pakai obat nyamuk? Ya Allah, gara-gara gak naik kelas doang. Didi! Tenang aja, jangan khawatir, kan masih ada Viola. Iya. Via. Ternyata masih ada yang sayang sama gua. Wow. Wow. Via. Vio. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, Dimas Priadi, sadar. Sadar, ini tuh bulan puasa. Maaf ya, maaf kucing, maaf. Bocah. Ngapain lu ngetawain gua? Bubar lu. Bubar pada. Amat. Wah. Item lu bener-bener lo item ya. Udah gua digigitin nyamuk tadi tidur, sekarang lu mau pentokin pala gua pakai ember ginian, hah? Udah dikasih makan sahur masih aja marah-marah. Lagian siapa suruh nggak naik kelas? Masih untung gua kasih makan sahur daripada enggak bisa mati kelaparan tuh di situ. Lu kan tahu sendiri mami orangnya kayak gimana, galak. Bisa-bisa lu nggak dikasih sahur lu selama bulan puasa, mau lu? Rasanya gue pengen punya mami yang ditukar deh, biar nggak sengsara kayak begini. Kan sahur dikirimin pakai ember. Shh, diem lo kucing. Gua lebih sengsara daripada lo. Apaan lo lirik-lirik makanan gua? Aduh, aduh. Bi, pamit dulu ya. Mau bagi-bagi sahur buat anak jalanan. Ya, sekalian buat tenangin kepala. Iya. Kelvin sama Nina juga lagi ke panti asuhan bagi-bagi sahur. Kamu hati-hati ya. Cepat pulang. Jalan, Bi. Jalan, Bi. Ya. Ya Papi, seharusnya Kak Andre nggak dibiarin sendirian, Pi, kalau kemana-mana. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Vio, sekarang masa-masa sulit buat Andre. Kita harus kasih dia waktu dan pengertian, biar dia bisa menerima kenyataan ini. Lagian Andre kan berbuat amal. Dia bagi-bagi sahur ke kaum duafa. Iya sih, Pi, tapi kan... Vio, kita serahkan semuanya kepada Allah, ya. Kalau memang kita sayang sama Andre, kita kasih dia waktu sebanyak yang dia mau. Ya, Pi.
kamu. Ini makan yang banyak ya. Siapa namanya? Gilang ya? Ini buat Gilang ya. Pinter, cil-cil puasa. Selamat sahur ya semuanya. Semoga pada lancar semua ya puasanya. Kita mau makan sahur sambil lihat kakak-kakak nyanyi. Kak, kita kan kagak punya uang untuk lihat Dring nyanyi. Nyanyi dong, Kak. Tenang, kita bakalan nyanyi kak buat kalian semua. Ya, nyanyi tuh, yeay! Aku juga ingin jatuh cinta seperti yang lainnya. Kini saatnya untuk jatuh cinta, karena dia tak nyatakan cinta. Tapi ku takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila karena cinta. Takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila karena cinta. Namun bimbang kini aku rasa, akankah dia tuh setia atau hanya untuk sementara membuat aku kecewa. Takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila karena cinta. Takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila karena cinta. Tapi takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila. Takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila. Tapi takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila karena cinta. Takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila. Tapi takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila karena cinta. Takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila karena cinta. Pelugin. Lucu banget. Loh, Indira mana? Tamara, coba kamu bangunkan Indira. Nggak sopan ya, membuat orang tua menunggu di waktu sahur begini. Iya, Pi. Emang tuh Tante Indira kamu supai. Paling juga Tante Indira lagi nangis-nangis di kamarnya. Minta dikasihanin sama papi biar anak haramnya itu bisa tinggal di sini. Nggak ngaruh kayak gitu sama apa sih? Sampai kapanpun, anak haram itu tidak akan bisa masuk keluarga ini. Setuju, Pak. Setuju banget. Indira kamsopai, sahur yuk.
Jangan-jangan gara-gara shock Indira jadi budok lagi. Indira! Angel, papi kita kemalingan. Duh, ada apa sih, Mi? Ya, teriak-teriak. Kenapa? Tante Indira kamu supai bunuh diri? Indira diculik, kemalingan, lemari-lemari berantakan, barang-barangnya hilang. Aduh. Apa? Ini sih bisa-bisa Tante Indira aja. Jangan-jangan dia juga yang ngacak-ngacak kamarnya. Terus dia yang bawa barang-barangnya, terus dia kabur. Please, drama banget sih hidupnya. Sebentar, Mami mau telepon polisi dulu. Telepon polisi 108. Halo, Pak Polisi? Hah? Bukan? Ini apa? Informasi? Pas kalau gitu. Saya mau tanya, kakak saya Indira ada di mana? Nggak tahu. Kalau gitu, jodoh saya siapa? Nggak tahu juga. Ini informasi gimana sih semuanya nggak tahu, kamu supai. Udah Mami, udah salah sambung, dilanjutin. Masih aja diladenin. Indira, kamu benar-benar mengajak Papa perang. Ya, itu kan emang tugas aku. Ya, kan emang tugas aku buat jagain kamu. Iya kan? Udah bang. Udah bang. Oh. Ini rahasia dong. Ya di sini aku pakein ya. Si Mami lagian udah nggak nyambung, ulang nggak? Ulang nggak? Udah salah sambung, udah nggak nyambung, salah sambung. Astagfirullahaladzim, Bang Ben. Tenang aja nih, tenang. Ada Bang Jaki rame. Kita bukan Ben, celengan sama mas saya, Bang. Dicolong orang. Yang bener loh.